Ya, memang ada perbedaan tadi sudah kita singgung dalam cara berkomunikasi antara laki-laki dan perempuan. Memang kecenderungannya laki-laki adalah masalah itu, ya, semakin sedikit orang yang tahu, semakin cepat dia akan diselesaikan. Nah, sebaliknya bagi wanita, kadang-kadang penyelesaian masalah itu nomor dua. Tapi yang terpenting antara dia dengan orang-orang yang disayanginya bisa memandang dan memahami masalahnya secara utuh, bersama-sama, dimengerti, difahami. Nah, makanya kalau bapak-bapak itu tidak curhat, ya, tapi cerita kalau masalahnya sudah selesai. Sebaliknya kalau ibu-ibu itu kemudian bisa berbagi di awal masalah, dia menceritakan. Nah, maka di sini harus saling mengimbangi. Di satu sisi ibu-ibu menahan kepo, tidak perlu terlalu banyak mendetailkan, pengen tahu apa yang sedang dihadapi oleh suami di kantor, katakanlah begitu. Kita meladani ibunda kita Khadijah pada saat Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira, ya, maka Nabi SAW dalam keadaan pucat, menggigil, ya, gemetaran, ya, berkata, berkeringat dingin, berkata, "Zamiluni, zamiluni." Ya, Khadijah tidak kemudian mewawancarai Rasulullah SAW tentang apa yang sedang terjadi, apa masalahnya, tapi memberi tempat bagi Rasulullah untuk menenangkan diri di dalam kamar karena masalah yang sangat berat tersebut. Jadi Khadijah sebenarnya pengen tahu, tapi dia tidak kemudian menuntut Rasulullah untuk cerita sejak awal. Nanti Rasul akan cerita setelah keadaannya lebih tenang, gitu ya. Sebaliknya di sisi suami harus berlatih untuk mendengarkan, ya, berlatih untuk menyimak apa yang disampaikan oleh istri, mendengarkan dengan baik, dan mendengarkan dengan baik itu tidak cukup dengan telinga saja, tapi ada kontak mata, ada bahasa tubuh untuk mengerti, memahami, ya, meskipun itu sudah diceritakan 3 kali, meskipun kita sudah tahu apa solusinya, meskipun kita sedang urusannya banyak yang lain, kok ini terasa sia-sia, jangan pernah memotong, jangan pernah kemudian menghakimi, jangan kemudian jump to conclusion atau meloncat ke kesimpulan atau langsung kemudian memberikan solusi. Tidak dengan cara itu. Itu jadi kita menyimak istri itu tugasnya suami melatih telinganya untuk bisa mendengarkan, karena keluhan utama semua istri di dunia ini adalah merasa tidak didengarkan, gitu ya. Sebaliknya para istri juga berlatih untuk ya tidak terlalu ingin tahu detail tentang perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh suami. Karena suami itu kalau sedang dalam masalah malah dia itu diajak ngomong, diajak bicara makin bikin pusing, makin bikin dia nggak fokus, gitu ya. Nah, ini yang kemudian terjadi. Nabi Ibrahim ditanya, "Kenapa kau tinggalkan kami?" Nggak bisa jawab sama Hajar ketika di Mekah, gitu ya. "Kenapa kau tinggalkan kami?" Nggak bisa jawab. Itu terlalu rumit itu pertanyaan itu. Tapi ketika pertanyaannya diubah menjadi pilihan ganda, yang tadi kan pertanyaan Isai, ya, "Kenapa kau tinggalkan kami, hai Ibrahim?" Itu kan Isai. Kemudian Hajar mengubah pertanyaan menjadi, "Apakah ini perintah Allah?" Pilihan ganda sederhana. Ibrahim bisa jawab, "Iya, ini perintah Allah." Maka kalau ini perintah Allah, sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Ini memang di antara prinsip komunikasi antara suami dan istri. Ini karena berbeda, ya maka cara kita mengelolanya juga berbeda. Suami berlatih mendengarkan, istri berlatih bersabar menunggu kapan suaminya mau cerita dan tidak perlu melakukan interogasi dan wawancara secara detail. Karena itu bikin suami tertekan, gitu ya. Kemudian, jadi lupa yang kedua tadi. Apa tadi ya, J? Masya Allah. Oh iya ya, berbohong. Oke. Iya, baik. Secara umum, ya, masalah-masalah rumah tangga, termasuk masalah ekonomi dan pengaturan pendapatan, katakanlah begitu, itu dimusyawarahkan adalah jauh lebih baik. Kalau suami membantu kerabat dengan persetujuan istri, ini akan menjadi sesuatu yang lebih mulia. Tetapi pada hakikatnya begini, selama istri tidak dikurangi haknya dalam diberikan nafkah, yang dicukupi tetap nafkah bulanannya, belanjanya tidak ada yang dikurangi dan sebagainya, kemudian suami hendak membantu orang lain, itu adalah haknya. Pada hakikatnya begitu. Tapi hukum adalah satu hal, ya, hikmah adalah hal yang lain. Kalau bisa dengan dikompromikan, diceritakan, dimusyawarahkan, insya Allah akan menjadi lebih baik. Tetapi secara umum tadi, yang terpenting istri tidak dikurangi hak-haknya, tidak terdolimi, maka tidak mengapa kita suami membantu sebagai amal soleh kita, ya, kerabat kita atau fakir miskin, anak terlantar dan lain sebagainya. Yang terpenting kemudian tadi itu diniatkan tulus karena Allah.
Nah, kalau jadi repot kan biasanya kalau suami nggak cerita-cerita, tapi membantu janda tetangga sebelah, itu jadi repot, masalah besar gitu ya. Nah ini jadi masalah besar. Tapi tadi kalau bisa dimusyawarahkan tentu bisa lebih baik itu. Kemudian berbohong untuk kebaikan itu tentu juga ya yang dimaksud di dalam istilah itu diantaranya adalah banyak memuji istri, ya meskipun dengan kata-kata yang mungkin gombal gitu, itu adalah bohong yang diizinkan di dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab.